Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, selamat malam. Saya di sini sekalian untuk membuat video penjelasan atau klarifikasi. Jadi, yang pertama-tama saya minta maaf untuk teman-teman semua yang sudah setia dengan channel saya, dengan channel kita semua, yaitu Hongki Fishing. Dan saya juga akan mengklarifikasi semuanya tentang kenapa channel saya yang bernama Spot Fishing saya ganti nama saya menjadi Hongki Fishing. Saya akan jelaskan semua di sini. Untuk pertama, saya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan saya malas atau apa, tapi memang namanya juga di desa. Jadi kalau di desa itu kalau ada yang repot atau ada yang hajatan teman-teman, itu harus ada yang bantu, harus pergi ke situ atau semacamnya lah gitu kalau di desa. Jadi yang kebetulan pula di waktu yang sama saya mulai bekerja di tempat yang baru gitu kan. Saya disuruh berjualan di warung. Nah, saya disuruh berjualan di warung, kemudian berjualan di warung saya masih bisa upload video, saya masih sering edit, sering mancing untuk teman-teman kan, walaupun terkadang hasilnya kurang memuaskan. Tapi sekarang semenjak saya disuruh menghandle warung itu, saya disuruh menghandle warung, menghandle anak-anak buah situ, saya disuruh untuk yang istilahnya menghandle semuanya lah, untuk penjualan, untuk pelayanan, untuk customer yang gitu. Jadi saya nggak fokus untuk mancing. Nah, kebetulan pula pas itu ada yang hajatan selama 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Saya jarang untuk mengupload video teman-teman, ya kemungkinan karena posisi di warung, kemudian posisi ada hajatan itu di tempat saya, di tempat desa saya. Jadi saya nggak bisa, ya mau gimana lagi, itu saja saya juga nggak bisa. Saya harus bisa mengatur jam tidur atau lain sebagainya kan, seperti itu. Dan untuk kenapa saya mengganti nama channel saya yang aslinya Spot Fishing menjadi Hongki Fishing. Jadi itu karena kemarin ada di channel tetangga namanya sama tapi berbeda dengan penulisannya, bukannya apa-apa, tapi saya itu di inbox terus, entah, kalau itu bukan yang punya channel, saya tahu itu bukan yang punya channel, tapi itu istilahnya seperti subscribernya gitu loh. Subscribernya yang nggak terima kalau saya menyerupai atau istilahnya saya meniru-niru channel dia gitu loh teman-teman. Maka itu saya minta saran dari YouTuber teman saya yang berbeda konten. Kalau saya mancing, kalau dia itu istilahnya kontennya komedi pendek lah, kayak seperti yang lain gitu, tapi dengan cerita dan pengelolaan yang beda. Kalau nggak salah channelnya itu Kang Dar Ponorogo dan Haryanda channel itu. Oke ya, tolong di subscribe. Minta pendapat pada mereka, katanya nggak apa-apa, lanjutin aja, itu kan yang seperti punya ciri khas sendiri, nggak akan sama. Lagian lokasinya pun kan berbeda-beda ya. Kalau bagi saya, tapi kalau bagi saya kan nggak enak teman-teman, nggak bisa jenak gitu loh, nggak bisa srek gitu loh, nggak bisa srek. Untuk buat channel itu nggak semangat lagi kalau ada yang kayak gitu. Kalau ada masalah-masalah, saya itu tipe orang begitu. Jadi bagaimana masalah itu selesai dulu, baru kita buat channel, kita buat konten lain gitu, konten selanjutnya. Dan semenjak itu
saya berpikir kalau bahwa saya harus mengganti nama channel saya gitu. Kenapa nama channel saya itu dari sport fishing menjadi hoki fishing, yaitu asal mulanya. Ya bukannya sebetulnya ya cuman antara saya sama subscriber itu nggak saya akan sebutin siapa namanya, siapa Facebooknya, dan gimana infonya nggak akan saya sebutin. Tapi ya saya mohon maaf apabila saya dengan penilaian atau maksud tujuan yang nggak benar yang Anda anggap seperti itu, saya mohon maaf. Tapi jujur niat saya hanya membuat channel, saya hanya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Dan kenapa saya mengganti supaya masalah ini beres kan, supaya kita sama-sama enak, nggak ada masalah lagi seperti itu. Ya saya memang agak istilahnya risih aja, cuman bukan nggak marah, nggak apa itu, enggak. Saya itu cuma risih, nggak bisa fokus untuk buat video. Namanya kita itu hidup di dunia kan, kita itu mencari persaudaraan, persahabatan yang lebih banyak gitu loh, hal-hal yang lebih baik, nggak mencari permusuhan, nggak mencari perdebatan. Jadi kita harus mencari apa yang sejalurnya itu baik bagi kita dan nggak merugikan orang lain kan, seperti itu. Toh yang lain memikirnya seperti itu nggak apa-apa kan gitu. Semua manusia itu punya pendidikan sendiri-sendiri. Channel kemudian nggak lama saya kena pelanggaran YouTube, teman-teman. Pelanggaran YouTube yang saya konten kreator pemula. Jadi YouTube saya itu kena pelanggaran karena saya memberi di awal video itu dengan intro yang menggunakan lagu, dan lagu itu mengandung hak cipta. Saya pun nggak tahu, dan semenjak itu di awal sampai di akhirnya saya seperti itu, menggunakan intro yang menggunakan lagu hak cipta. Saya nggak tahu, jadi punya saya itu kena pelanggaran. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa, untuk pembelajaran saya maklumin itu kan, karena itu salah saya juga. Istilahnya saya harus memperbaiki dari semua kesalahan itu gitu kan. Dan kemudian setelah beberapa hari, itu hampir 2 mingguan bro, saya nggak unggah video. 2 mingguan itu pun ada di memori saya, kalau nggak salah ada beberapa video yang masih mentah, yang sudah saya mau edit. Nah itu pun terhapus, entah kenapa saya nggak tahu. Ya maklum lah kalau sampai tiba-tiba hilang atau apa kan, terbawa tidur. Nah itu pencet-pencet atau apa kan nggak tahu waktu ngedit gitu. Jadi ya 2 minggu saya nggak upload video. Yang mohon maaf untuk teman-teman yang selalu menunggu, menonton, dan menantikan hiburan dari channel kita ini. Ya saya atas nama Pongki Prastio saya minta maaf. Bukan saya bermaksud untuk patah semangat, bukan saya bermaksud untuk menyerah atau malas-malasan, itu enggak. Memang dalam keadaan ini saya memang benar-benar dan dalam keadaan ini saya benar-benar nggak bisa gitu buat upload, daripada nanti ada omongan tetangga yang nggak enak untuk nggak bantu-bantu di pengantinan yang ada di desa saya. Lebih baik setidaknya saya bisa bantu dan berbagi waktu untuk ke warung yang saya menghandle untuk semuanya. Untuk keuangannya pun saya bro, yang hanya bos saya yang itu dia hanya menerima dan mengatur, maksudnya memberi persetujuan seperti itu. Kalau pendapat yang ada di lapangan terus saran-saran itu dari saya. Kalau kami ini di warung namanya saling menyatu gitu, menyatu untuk pendapat, untuk pengalaman. Jadi kami ini berdiri dari awal gitu. Warungnya juga baru, jadi saya nggak bisa meninggalkan antara siapa yang ada di pernikahan di desa saya. Jadi saya harus berbagi waktu. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk video-video saya yang sudah lama nggak saya unggah karena ada kesalahan teknis
yang nggak terduga gitu bro. Semoga teman-teman masih tetap setia, tetap selalu menunggu untuk hiburan dan mau menonton video saya untuk channel ini, untuk membantu apa namanya teman-teman, perekonomian keluarga kami teman-teman. Ya lihat sendirilah, betul rumah kami seperti ini, tapi ya nggak usah diceritain lah, itu kan masalah pribadi. Lagian yang harus kita saya fokuskan itu untuk menghibur teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah mendukung, subscribe, like dan share, bahkan komentar di kolom komentar video. Saya terima kasih banyak atas teman-teman. Sebulan ini sudah 50 subscriber lebih yang menyubscribe. Atas dukungan teman-teman, atas semualah yang teman-teman berikan untuk channel kita ini, saya terima kasih banyak. Waktu konten terakhir saya yang mancing di sungai yang ada didatangi bapak-bapak itu yang bilang kalau sungainya diracun, itu kan saya bilang waktu di akhir video bahwa ujung pancing saya itu patah. Entah kemarin tuh ada ikan itu makan pancing saya itu dibawa dia lari. Yang kemungkinan kan seteran pancing saya itu ikan kecil bro, ikan water seperti ikan potes. Nah nggak tahu kalau itu entah bulus, entah lele, entah apalah, nggak tahu saya. Yang jelas itu besar itu ikannya, karena sekali dia tarik saya itu terkejut. Seperti kemarin waktu saya mancing di Sumatera, kan awal-awal saya mancing di Sumatera itu di laut di Riau, itu saya pun kaget. Ternyata kalau ikan besar itu langsung shoot gitu nariknya bro. Nah kayaknya itu saya tadi kaget juga, terulang. Langsung saya sentak. Nah ternyata ujung dari pancing saya itu enggak kuat, pancing saya kan tege, jadi terpaksa dia patah. Beli mata pancing, peralatan pancing lah istilahnya, dari joran, dari mata pancing, dari gili-gili, stopper, sama senarnya juga, dan nggak lupa juga tentunya dengan jorannya juga. Oke teman-teman, jadi untuk video unboxing pembelian pancingnya untuk part 2 ya yang ini untuk, jadi jangan sampai teman-teman bosan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, untuk teman-teman yang berkomentar positif, untuk yang like-nya, untuk share-nya, terima kasih. Untuk inbox-nya yang di Facebook selalu mendukung saya, terima kasih. Saya akan berjuang untuk menghibur dan membuat konten yang lebih menarik untuk buat teman-teman. Doakan saja teman-teman. Oke, kita lanjut teman. Tadi sudah saya jelaskan untuk klarifikasinya, untuk kenapa saya lama nggak upload, kenapa nama channel saya ganti, dan kenapa alasan saya untuk mancing juga nggak bisa. Ya lihat sendiri, pancing saya itu rusak, belum saya beli, tapi nanti tadi saya sudah beli. Saya akan unboxing di part 2 ya teman-teman. Saya akan unboxing di part 2. Setelah kalian saya akan merangkai. Dan kenapa saya membuat channel ini, karena saya ulangi lagi, saya bukan nggak bermaksud untuk tenar, saya bukan untuk bermaksud untuk mengemis, saya tidak bermaksud untuk merendahkan orang lain, tapi saya bermaksud untuk menghibur Anda semua, untuk membantu ekonomi keluarga saya. Kenapa? Ya karena saya anak laki-laki yang pertama teman-teman. Saya ingin berkembang, saya ingin berjuang, saya ingin berusaha, seperti itulah teman-teman. Saya nggak mau menyusahkan orang lain. Nggak apa-apa yang orang lain nggak mau mengajak kerja saya, itu nggak apa-apa. Yang lain nggak mau menolong saya, nggak apa-apa. Yang jelas yang pasti saya bisa menolong orang, saya bisa menghibur orang, saya bisa membuat tersenyum orang, saya bisa bekerja sendiri, memberi orang tua saya uang. Itu selama ini semua alhamdulillah. Dari yang sifat saya yang dulu
sampai sekarang mulai kerja yang ini teman-teman, saya bisa ngasih orang tua daripada yang itu enggak. Ya jelas ekonomi saya ya ini di rumah ya kayak gini, tapi ekonomi saya kurang teman-teman, ekonomi keluarga saya jujur aja. Masih banyak yang lain itu per bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta gajinya dan lain sebagainya, tapi kalau ya saya sendiri belum ada segitu teman-teman, nominalnya belum ada segitu. Makanya kenapa saya buat konten, minta tolong sama teman-teman untuk subscribe, like, share, komen, untuk mendukung, mensupport saya, mensupport channel ini supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya, supaya saya bisa ya setidaknya saya mempunyai tabungan seperti itu. Kalau nggak percaya ya teman-teman, ini motor nih, nah itu teman-teman, itu motor saya dari SMP teman-teman, itu motor saya dari SMP kelas 1 sampai sekarang saya sebesar ini. Itu pun dulu belinya bekas teman-teman, nggak baru. Nah kenapa saya membuat channel ini, mungkin maksud teman-teman tahu akan maksud saya. Nah nggak percaya atau teman-teman nggak percaya, ini teman-teman, ini namanya tembakau teman-teman. Saya ini masih muda teman-teman, saya masih muda, saya kelahiran 97. Kalau anak muda di Jawa, kalau rokoknya sudah kayak gini, itu bukan anak muda, orang tua namanya teman-teman. Karena cuma orang tua yang di Jawa yang melinting tembakau sendiri. Seperti itulah kenapa saya buat channel ini, kenapa saya ingin berkembang, bukan saya ingin menjadi rokok mahal. Saya janji teman-teman, saya sebelum buat channel ini sama orang tua saya minta izin, saya berjanji kalau channel ini tembus, sudah melampaui persyaratan dan istilahnya sudah mendapatkan sesuatu ya teman-teman, enggak akan saya sebutkan dapatkan sesuatu, saya akan semua gaji dari YouTube ini, dari pihak YouTube akan saya sumbangkan ke orang-orang yang nggak mampu teman-teman. Jadi untuk gaji pertama, tapi yang gaji pertama ini saya kasih semua teman-teman. Nah untuk yang kedua saya separuh kasih orang tua, separuh kita berbagi sesama, seperti itu. Jadi entah kenapa teman-teman, kalau saya ya dari dulu tadi itu senakal saya lihat orang tua lihat ada nenek-nenek gitu mulung kayak jualan bakwan kemarin mulung, nggak bisa tega saya kasih, walaupun saya itu bakwan saya nggak laku nggak apa, saya kasih itu hatinya rasanya puas teman-teman, bangga, bahagia gitulah, puas, lega lah intinya, seperti itu. Di Sumatera pun seperti itu, ada teman susah gak dapat kerjaan, makan sama saya, rokok sama saya, kos pun sama saya dan lain sebagainya, itu saya nggak apa-apa, saya nggak keberatan, memang saya yang minta malah, kalau saya ikut saya aja, saya seperti itu pun sampai saya nggak kirim orang tua teman-teman itu, tapi rasanya saya bangga gitu, saya senang, saya bahagia melakukan hal-hal seperti itu. Nah makanya di warung ini pun saya jaga, saya minta izin sama bos saya ya, untuk ya enggak setiap hari, tapi untuk hari-hari 2 hari entah berapa hari sekali saya minta izin untuk ngasih ke situ. Mohon maaf ya teman-teman, di situ kan ada orang gila, tapi dia enggak teman-teman, istilahnya masih bisa kontrol point gitu kan, jadi pikirannya itu masih bisa mengingat, masih bisa untuk ditegur, masih bisa untuk dan ya masih bisa lah. Jadi itu saya sukanya. Jadi kalau saya ikut bersih itu dia bersih seperti itu, dia bantu ambilin sampah plastik seperti itu teman-teman, saya sukanya seperti itu. Jadi makanya itu saya untuk minta beberapa istilahnya untuk nasi lah untuk dia makan gitu, saya bungkuskan, saya
Saya seperti itu rasanya, saya bangga teman-teman, bukan untuk hal-hal yang oh inilah itulah, ya saya ambil positifnya aja lah. Seperti itu, saya bangga, saya senang, rasanya seperti menyandu teman-teman. Hal seperti itu seperti menyandu buat saya. Jadi kalau saya melakukan seperti itu, sejuk gitu, damai hati saya itu seperti itu. Makanya saya sekarang tuh daripada dibanding yang dulu, kalau dulu saya kuat teman-teman, pemarah dan lain sebagainya, itu kuat saya. Nah kan, tapi sekarang saya insya Allah saya bisa kontrol kan, jarang-jarang saya sudah ya seperti itu. Itulah obatnya teman-teman, bagi teman-teman yang istilahnya, bagi teman-teman yang punya emosional yang tinggi, punya istilahnya yang kita yang dibilang kalau kita ini kan orang hitam kan teman-teman, sehitamnya orang kan seperti itu. Walaupun berbuat putih, berbuat hal yang baik sedikit pun, ketetesan warna hitam sedikit pun pasti langsung hitam. Ya seperti itulah teman-teman kita ini. Kalau saya ini kan, kalau kita yang orang hitam itu tadi maksudnya yang nakal gitu kan, ya seperti itu. Kalau melakukan hal baik, hal apa itu nggak akan dikenang, tapi akan diceloteh, dicelatu, diburu-burukan, bahkan dihina. Nah itu pernah teman-teman, sering banget saya, sampai orang tua saya nangis gara-gara saya gini-gini kan, pada yang buat itu saya, yang itu uang saya apalah lain sebagainya kan, seperti itu. Tapi saya nggak merugikan orang lain, semua itu dari saya sendiri kok. Orang lain yang gini-gini kan, saya nggak mengajak anaknya, nggak apa, tapi saya sendiri yang disalahkan, seperti itu. Ya itulah disebut di orang hitam, dalam tanda kurung tapi ya teman-teman. Jadi orang hitam itu nggak akan apa ya, walaupun berbuat baik sedikit pasti akan tetap hitam, walaupun ketetesan putih pasti akan hitam. Seperti itulah penilaian orang. Tapi kalau untuk mengetahuinya bagaimana, itu dekati, rangkul, tuntun, arah orang-orang seperti saya ini teman-teman. Tuntun, arah, ajak dia ngobrol sampai dia mempercayai kamu, seperti itu. Mempercayai kamu, mempercayai mempercayai semuanya lah. Jadi dia cerita, dia bahagia, dia senang, ada teman, ada yang peduli, ada yang mau mengajak, ada yang mau membuat dia sukses, ada yang mau mengajak dia kerja, seperti itu teman-teman. Jangan malah dihina, malah nanti jujur saya teman-teman, saya masih ingat siapa-siapa itu, saya masih ingat jujur. Sampai sekarang saya ingat, apa kejadiannya pun saya masih ingat. Sampai di lingkungannya seperti itulah, saya masih ingat semua. Jadi jangan sampailah teman-teman untuk melukai hati seseorang, jangan melukai perasaan seseorang, apalagi membuat orang dengki. Apalagi teman-teman sudah dulu susah, sudah minta tolong orang, terus sukses, sekarang berhasil, teman-teman menjadi lupa sama dia. Itu jangan sampai teman-teman. Saya nggak melarang, nggak apa, tapi saya mengingatkan untuk teman-teman semua. Karena kalau sudah orang dengki, orang apa, kalau sudah benci, sekalipun dia minta tolong, ibaratnya dia kecelakaan, itu nggak akan ditolong teman-teman, seperti itu. Karena apa? Dulu semasa dia ada, masa dia susah, kita ada. Semasa dia berhasil, enak istilahnya, nggak berhasil lah, istilahnya masih enak, kecukupan, bisa main-main, dapat uang, apa lain sebagainya. Tapi dia lupa sama apa yang ketika dia susah dulu, seperti itu. Hati-hati itu teman, itu saya ingatkan untuk teman-teman semua. Jadi oke, selamat malam. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, see you.